Ada seorang remaja bernama Iwan yang baru berumur 17 tahun, tapi pikirannya sudah jauh lebih dewasa dibanding teman seusianya. Iwan adalah anak sulung dari seorang kiai ternama di sebuah desa kecil di Jawa Timur. Ayahnya, Kiai Mahfudz, adalah pengasuh sekaligus pendiri pesantren yang sudah berdiri puluhan tahun. Sejak kecil, Iwan hidup di lingkungan pesantren yang penuh dengan nilai-nilai agama. Dari pagi sampai malam, kesehariannya selalu diisi dengan lantunan ayat, doa, dan nasihat-nasihat bijak. Namun justru karena itu Iwan merasa beban yang berat. Bukan dari ayahnya langsung, tapi dari orang-orang di sekitarnya. Para ustaz, santri senior, sampai warga desa, semua menaruh harapan besar padanya sebagai calon penerus pesantren. Setiap langkah kecilnya selalu jadi perhatian. Kalau dia terlambat ke masjid, orang mulai bergosip. Nilainya turun sedikit, langsung dianggap kurang bersyukur. Bahkan saat dia cuma ingin main sebentar dengan teman di halaman, orang-orang bertanya-tanya, anak kiai kok main kayak anak biasa? Tekanan itu lama-lama bikin Iwan capek. Dia merasa hidupnya dikendalikan, jalannya sudah ditentukan, dan dia harus selalu mengenakan topeng setiap hari. Di depan orang banyak, dia harus jadi contoh yang tenang, sopan, nggak boleh marah atau salah. Tapi di dalam hatinya, Iwan merasa tertekan dan bingung siapa dirinya sebenarnya. Malam hari jadi waktu pelarian buat Iwan. Setelah ngaji Isya, dia sering duduk sendiri di serambi masjid pesantren, menatap langit dengan pandangan kosong. Kadang dia merenung, kadang cuma bengong. Di saat-saat itu, dia sering bertanya dalam hati, kalau aku bukan anak kiai, bolehkah aku jadi orang biasa? Pertanyaan itu akhirnya membuatnya bertindak. Suatu malam dia nekat keluar dari pagar pesantren lewat celah kecil di belakang asrama. Jalan kecil itu mengarah ke gang sempit yang menuju pasar. Awalnya cuma iseng jalan-jalan sambil melihat-lihat, tapi lama-lama dia bertemu lagi dengan teman-teman lamanya waktu SD. Ada yang kerja membantu orang tua di pasar, ada yang jadi tukang parkir, bahkan ada yang sudah berhenti sekolah tapi tetap terlihat bahagia. Dari situ, hidup Iwan mulai berubah. Setiap malam, setelah semua orang di pesantren tidur, dia mulai keluar lagi. Tidak hanya jalan-jalan, tapi juga ikut membantu angkut barang dagangan, mendorong gerobak, dan menjaga lapak salah satu pedagang yang sudah kenal dengannya. Di pasar, tidak ada yang memanggilnya anak kiai atau menuntut dia jadi sempurna. Justru di sana Iwan merasa bebas. Walaupun hanya beberapa jam setiap malam, pasar jadi tempat pelariannya, tempat di mana dia bisa tertawa lepas, ngobrol tanpa beban, dan menjadi dirinya sendiri. Namun semua itu dia simpan rapat-rapat. Di pagi hari, dia tetap bangun lebih awal dari santri lain, ikut ngaji, dan membantu ayahnya mengajar. Semua berjalan seperti biasa seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Seiring waktu, Iwan semakin terbiasa menjalani dua kehidupan itu. Siang hari, dia adalah anak kiai yang dihormati. Malam hari, dia mulai akrab dengan keramaian pasar, obrolan bebas, dan perlahan mulai menyukai kehidupan yang berbeda itu. Dia merasa dihargai bukan karena nama ayahnya, tapi karena keberaniannya sendiri. Meski begitu, di dalam hatinya dia tahu, jalan yang dia pilih sebenarnya bukan yang terbaik. Namun saat itu Iwan belum siap berhenti. Baginya, dunia luar itu menawarkan sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan di pesantren. Kebebasan. Waktu terus saja bergerak, dan sebelum ia menyadarinya, Iwan telah menjalani dua kehidupan yang berbeda selama hampir setahun. Pada siang hari, semua orang mengenalnya sebagai anak Kiai Mahfudz, seorang siswa yang penuh hormat dan pekerja keras, yang mendapatkan rasa hormat dari teman sebayanya. Namun ketika malam tiba, ia berubah menjadi orang lain sepenuhnya. Seorang pemuda yang nongkrong di sekitar pasar, sering bersantai di belakang kios-kios, terkadang membantu mengawasi mereka, dan sesekali mengelola parkir di jalanan di dekatnya. Di pasar, Iwan mendapat banyak teman baru. Mereka bukan orang jahat, tapi hidup mereka berat. Mereka bekerja dari subuh hingga larut. Iwan merasa seperti miliknya di sana. Tidak ada yang peduli siapa ayahnya, tidak ada yang memerintahnya atau menuntut apapun. Karena itu, dia merasa dihargai untuk siapa dirinya sebenarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, Iwan mendapati dirinya lebih terlibat dalam hal-hal kecil yang melewati batas, seperti meminta biaya tambahan dari penjual yang ingin mendirikan di trotoar, atau berjaga di warung ilegal ketika pejabat datang. Awalnya, dia melakukannya karena kesetiaan, tetapi akhirnya, itu menjadi bagian dari identitasnya. Dia mulai merasa bangga, karena orang-orang melihatnya sebagai berani dan dapat diandalkan. Lalu suatu malam, sesuatu terjadi. Hujan turun deras sejak senja, dan pasar hampir kosong, dengan hanya beberapa orang yang tersisa. Iwan sedang duduk di depan toko yang sudah tutup bersama kedua temannya, Ucup dan Fikri.
Mereka mengobrol santai tentang memindahkan lapak mereka ke tempat yang lebih ramai. Tiba-tiba, dari ujung gang, mereka mendengar teriakan dan langkah kaki yang cepat. Beberapa warga setempat berlari dan menangkap seorang pemuda yang mencoba melarikan diri dengan sepeda motor. Ternyata sepeda itu milik salah satu pedagang pasar dan telah dicuri hanya beberapa jam sebelumnya. Yang paling membuat Iwan kaget adalah pencuri itu Ucup, temannya. Iwan membeku. Dia tidak pernah mengira Ucup akan melakukan hal seperti itu. Mungkin tekanan hidup mendorongnya untuk itu. Penonton geram dan membawa Ucup ke pos satpam. Fikri berlari mengejar mereka. Iwan juga hampir kabur, tapi kakinya terasa berat. Dia berdiri di sana, basah kuyup dan gemetaran. Bukan karena takut tertabrak, tapi karena untuk pertama kalinya, dia merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Dengan berat hati, Iwan kembali menuju pesantren. Gerbang terkunci, tapi ia tahu celah kecil di belakang dapur. Ia menyelinap masuk dengan pelan, berharap bisa sampai ke kamarnya tanpa disadari. Namun baru saja ia sampai di halaman asrama, ia melihat ayahnya berdiri di dekat pilar masjid, menyaksikan hujan. Kiai Mahfudz perlahan berbalik. Tatapannya tenang tapi menusuk. Tidak ada kemarahan, tidak ada bentakan. Dan itu membuat hati Iwan semakin terasa berat. Ayahnya berjalan mendekat dan dengan lembut bertanya, "Iwan, kamu baik-baik saja?" Iwan menundukkan kepala, dada sesak. Ia ingin berbicara namun tak ada kata yang keluar. Lalu ayahnya berkata, "Aku tahu kamu merasa terjebak, Wan. Aku juga pernah muda. Tapi kebebasan itu tidak nyata jika apa yang kamu peroleh hanya menarikmu menjauh dari siapa dirimu yang sebenarnya." Kata-kata itu menghantam Iwan seperti tamparan. Dia tidak bisa menahannya lagi. Malam itu, untuk pertama kalinya, dia menangis di depan ayahnya. Menangis karena takut, malu, dan perasaan bahwa dia sudah terlalu jauh tersesat. Ayahnya memeluknya dengan lembut. Tidak ada hukuman, tidak ada omelan, hanya kehangatan, pengingat bahwa sekasar apapun keadaan, rumah akan selalu menyambutmu kembali. Sejak malam itu, hidup Iwan mulai berubah. Tidak sempurna atau seketika, tapi selangkah demi selangkah, dia mulai menemukan jalannya lagi. Dia menyadari apa yang dia cari selama ini bukanlah kebebasan, tapi penerimaan. Dan yang mengejutkan, dia menemukannya tepat di tempat yang dia pikir dia tinggalkan. Pagi setelah hujan deras itu terasa berbeda buat Iwan. Untuk pertama kalinya dalam setahun terakhir, ia sholat subuh berjamaah tanpa terburu-buru. Bukan karena takut dimarahi, tapi karena hatinya mulai ingin kembali. Kembali ke dirinya yang dulu. Yang sederhana, polos, dan masih jujur pada hati nurani. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Iwan mulai menjaga jarak dari teman-teman pasarnya. Bukan karena membenci mereka, tapi karena sadar bahwa ia harus memperbaiki diri terlebih dulu. Ia mulai lebih sering membantu di pesantren, ikut membersihkan masjid, bahkan kembali membaca kitab-kitab yang dulu pernah ia tinggalkan. Sesekali ayahnya mengajak bicara, bukan sebagai kiai, tapi sebagai seorang ayah yang ingin memahami anaknya. Mereka berbicara panjang tentang kehidupan, pilihan, dan kesalahan. Tak ada nada menghakimi, hanya nasihat hangat yang membuat hati Iwan tenang. Namun perubahan itu nggak datang tanpa tantangan. Beberapa temannya di pasar sempat mengira Iwan sombong. Mereka menyindir, bahkan ada yang menyebarkan cerita miring. Tapi Iwan memilih diam. Ia sadar, mungkin dulu ia juga pernah salah langkah. Jadi sekarang waktunya memperbaiki, bukan membalas. Di pesantren Iwan juga sempat merasa kikuk. Beberapa santri tahu kalau dulu dia suka keluar malam. Ada yang heran, ada yang diam-diam membicarakan. Tapi Iwan nggak membela diri. Ia jalani semua dengan sabar. Lama-lama, orang mulai melihat perubahan sikapnya. Bukan karena Iwan banyak bicara, tapi karena tindakannya perlahan-lahan mulai menunjukkan niat baik. Satu hari, ustaz yang mengajar kelas fikih memanggil Iwan ke depan. Bukan untuk dimarahi, tapi diminta bantu menjelaskan pelajaran. Iwan gugup, tapi ia beranikan diri. Saat bicara di depan, suaranya agak bergetar. Tapi justru dari situ, orang mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang nggak sempurna, tapi jujur dan berani berubah. Dari waktu ke waktu, Iwan mulai dipercaya untuk membimbing adik-adik kelasnya. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai anak kiai, tapi juga sebagai kakak yang bisa diajak ngobrol, yang ngerti gimana rasanya bingung dan tersesat. Banyak santri yang kemudian curhat padanya. Ada yang cerita soal beban keluarga, ada yang rindu rumah, bahkan ada juga yang nyaris kabur seperti dirinya dulu. Iwan nggak pernah menghakimi mereka, ia hanya mendengarkan,
lalu memberi nasihat dengan sederhana. Dari pengalamannya sendiri, suatu malam Iwan duduk sendirian di serambi masjid. Tapi kali ini bukan karena gundah, ia menatap langit sambil tersenyum. Bukan senyum kemenangan, tapi senyum damai. Karena akhirnya ia tahu bahwa jalan pulang itu selalu ada. Asal kita mau berhenti sejenak menoleh ke belakang dan memilih arah yang benar. Iwan belajar bahwa semua orang bisa salah, tapi yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaiki. Dan ia bersyukur karena sempat jatuh, supaya tahu betapa berharganya untuk berdiri kembali. Nah, cerita Iwan bukan tentang anak yang sempurna, tapi tentang seseorang yang pernah tersesat dan akhirnya memilih pulang. Pesan moral. Hidup bukan tentang selalu benar, tapi tentang berani memperbaiki diri. Kita semua bisa salah arah, tapi masih punya pilihan untuk kembali. Dan perubahan itu selalu mungkin, selama hati belum tertutup